Itu mulai dari nol lah, buka lembaga, bentuknya pesantren, dan pesantren Matul Anwar itu mungkin hanya ada di Pontianak, setahu saya kan gitu. Matul Anwar itu kan hanya bentuk madrasah biasanya atau sekolah umum kan begitu. Tapi yang saya buka bersama kawan-kawan, bersama orang tua di sana dengan mertua itu pondok pesantrennya. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa kemajuannya itu. Yang diteruskan oleh siswa saya dulu waktu dari kelas 1 sanawiyah saya ajar sampai dengan kelas 3 aliyah. Mereka yang meneruskan sekarang di sana. Nah, maksud saya dalam hal ini memang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain seperti halnya Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Itu artinya kalau Matul Anwar ini benar-benar memang keinginan yang muncul dari masyarakat. Itu sehingga benar-benar saya kan begitu. Tapi tentunya ya satu keuntungan bagi yang membuka sekolah Matul Anwar karena memang sudah bentuk organisasi nasional, artinya sudah dikenal kan begitu. Itu. Kemudian kalau pendidikan yang lain, ya setahu saya juga kalau Nahdlatul Ulama itu kan bergerak di dunia pesantrennya. Dan hampir mereka tidak menamakan sekolahnya sekolah Nahdlatul Ulama kan begitu. Paling juga Al-Ma'arif ataupun yang lain-lainnya. Berbeda dengan Muhammadiyah dengan Matul Anwar. Di universitasnya udah ada itu, Pak? Universitasnya ada di Malang, NU ya? Ya, kalau NU. Kalau Matul Anwar kan di sini di Unma di di Saketi, Pak ya? Di Saketi, di Sodong. Sodong. Soalnya saya pernah masuk kuliah di situ tahun 95, Pak. Di Matul Anwar, di Universitas Matul Anwar tahun 95. Kemudian berangkat ke Pontianak saya 97. Juga kuliah di Pontianak di Stein ya, dulu di Stein, namanya Stein. Dan juga pernah di Untan, Universitas Tanjung Pura. Makanya basic pendidikan saya kalau S1-nya itu dari administrasi negara ya. Tapi saya mengelola lembaga pendidikan. Makanya melanjutkan paskanya di manajemen pendidikan di Untirta. Dan sekarang ya alhamdulillah bisa ketemu dengan bapak-bapak di sini. Saya ingin belajar dari bapak-bapak juga berkaitan dengan perkuliahan kita ini kan gitu. Jadi keinginan saya memang kaitan dengan kuliah manajemen pendidikan Islam ini bukan hanya ilmu manajemen pendidikannya saja, tapi saya perlu juga menambah keilmuan tentang keislaman. Seperti halnya dengan bahasan di filologi ya, yang kaitan dengan Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Nah, saya juga baru tahu itu kitab-kitabnya itu yang kemarin Pak Rusdin presentasikan ya, saya juga baru tahu itu kitabnya itu, Pak. Itu ya banyak juga ternyata ya. 27 ya, Pak ya. Tambahan pengetahuan, tambahan keilmuan buat saya pribadi kan gitu. Tapi kaitan dengan yang lain-lainnya saya sih masih ini ya, saya rasakan saya masih awam. Makanya ketika saya memutuskan diri untuk mengikuti perkuliahan di Pasca 3 ini, yang di S3 ini, luar biasa kalau saya komentari apa-apa yang disampaikan baik dari dosen dan juga bapak-bapak luar biasa. Nah, makanya terus terang saya kadang-kadang berpikir begini, ini luar biasa banget ini penyampaiannya Pak. Kalau kata bahasa Sunda itu kaotakan itu saya kan gitu. Tapi saya tetap mengikuti yang bisa selesai sesuai dengan perencanaan. Semuanya kita bareng-bareng gitu. Karena masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Amin. Ya. Kayak gitu aja dulu, Pak. Karena memang ya terus terang kemarin itu nggak fokus, hari ini saya bagian presentasi nggak fokus karena kemarin juga waktu hari Sabtu kebetulan saya juga sedikit belajar lah di sekolah tinggi di Babu Najah itu. Nah lumayan juga, makanya kadang-kadang saya muncul, kadang-kadang hilang kan gitu, karena memang ada rapat dosen di situ. Kemudian ya saya juga harus sedikit konsentrasi karena dapat ngajar 5 kelas di STKIP itu dengan 5 mata kuliah yang berbeda.
Harus di-share itu ke Pak Dedi, Pak Yayan. Ya gimana Pak? Share. Pak Dedi itu siap ngajar tuh. Apaan Pak Jubaidi? Pak Kadis. Saya nunggu diajak sama Pak Kadis. Buku saya op itu ya, di Untirta juga. Oh, ya. Kalau di Unma tahun 2000 berapa? 2002. Saya mah guru madrasah doang. Hah? Guru madrasah saya. Ya kan naik derajat nanti. Kalau Pak Ujang tuh di Untir. Orang pada punya ini semua ya, pada punya lembaga pendidikan Islam semua. Nah, kalau saya di Madrasah Sanawiyah, guru. Ya. Kemudian kaitan dengan pendidikan Islam Pak ya, dari masa ke masa memang sekarang itu kita mengenal ada istilah pesantren modern ya, yang sudah dibahas kemarin itu. Apakah pesantren modern ini merupakan apa? Bukan juga sakti ya, tapi bagian dari pendidikan yang apa? Yang baru gitu ya, yang baru. Pendidikan yang baru. Walaupun sebenarnya kalau yang namanya pesantren modern itu miliknya Gontor, Darussalam Gontor. Karena pertama yang menyatakan bahwasannya pesantren modern itu Gontor. Kemudian karena alumnus dari Gontor juga membuat pesantren, akhirnya bikin pesantren modern juga, labelnya modern. Kalau saya di sini di Pandeglang, termasuk daerah masuk ke dalam pedalaman itu karena memang dari kota Pandeglang masuk lagi itu sekitar 40 km arah Munjur, arah Cikisik kalau saya. Nah, saya buka sekolah itu sekolah alam, Pak. Sekolah alam. Jadi pembelajarannya itu berbasis alam. Kita tidak menggunakan gedung yang permanen saja, tetapi anak-anak belajar itu di saung-saung belajar. Yang langsung AC-nya itu bukan Alam. Tetapi angin cuma-cuma. AC gelembungnya. Angin gelembung, AG. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa sini Pak bisa kumpul. Sawah, AC. Iya, kata di Menes itu angin gelembung. Ya, angin gelembung. Nah, tapi saya bikin lembaga pendidikan ini, walaupun labelnya sekolah alam, tapi sistem boarding dipadu dengan sistem pesantren. Tapi kami tidak hanya sekolah alam saja, hanya sistemnya sistem boarding dengan kurikulumnya kalau yang sanawiyah kita sama karena ada pembelajaran yang formalnya ada tingkat PAUD, sanawiyah dengan SMK. Gitu. Kalau yang sanawiyah ya dengan Departemen Agama sama dengan Pak Dedi Rawadi ya, Departemen Agama. Dan yang SMK-nya ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Hanya karena memang sistem boarding, anak memang tidak pulang pergi, Pak, tapi bermukim di dalam. Sampai dengan saat ini pun kita masih kegiatan pembelajaran itu masih berlangsung, di mana kan daring ya. Daring itu yang lama-lama katanya bikin orang tuanya darting, bukan dari tingginya. Gitu. Nah, kalau kita tetap jalan gitu sampai sekarang gitu. Nah, mungkin ini juga alam ini jenis baru lagi ya, atau varian baru lagi dari dunia pendidikan begitu. Gitu. Kalau dilihat dari itu, apalagi ini kan basisnya sekolah yang saya rancang ini sekolah alamnya, tapi boarding sifatnya. Gitu. Pak Yayan, ya, saya suka bertanya-tanya nih Pak Yayan. Dari sekian banyak atau beberapa pondok pesantren modern ya, kemudian mereka membuka jenjang pendidikan, tapi kenapa lebih banyak sekolah bukan madrasah gitu? Saya masih bertanya-tanya kira-kira apa sih yang mendasari gitu, yang melandasi sehingga untuk banyak pesantren modern itu lebih memilih membukanya sekolah bukan madrasah gitu. Kira-kira kenapa Pak Yayan? Kalau analisa saya Pak ya, sepengetahuan saya, kenapa itu mereka pada buka sekolah umum? Karena praktis ya, sekolah umum itu dengan pola pembelajaran kurikulumnya kebanyakan umum Pak ya. Walaupun di awal-awal kita sudah diberikan sebuah
penjelasan bahwasanya tidak ada yang namanya ilmu umum, ilmu agama kan begitu. Nah, tetapi karena memang banyaknya di ilmu umum, ya kemudian dibukalah sekolah-sekolah yang kategorinya umum seperti SMU, SMK di dalam pesantren itu. Nah, kalau sekolah yang bentuknya madrasah itu kan pembelajaran di pesantren sudah ketemu lagi. Model kurikulum pesantren itu kan kurikulum yang mandiri. Di antaranya ada pembelajaran Quran, ada pembelajaran akhlaknya, mulai dari paling dasar, akhlakul banin, kemudian ta'lim mutalim dan seterusnya. Kemudian ada akidah, kemudian ada fikih. Itu sudah masuk di ranah kurikulum pondok pesantren. Sehingga kalau mereka belajar lagi, pembelajaran di madrasah ketemu lagi ya keilmuan tersebut. Sehingga mungkin berpikirnya ditumpang tindih kan begitu. Walaupun sebenarnya kalau di pondok pesantren itu kalau fikihnya kan fikih khusus. Ya, ada fikih khusus. Kalau yang di madrasah dia sudah dipadu kan begitu. Sehingga di situ ada di daftar pustakanya ada berapa gitu keilmuan atau kalau yang pondok pesantren itu fikihnya ya lebih spesifik gitu. Seperti halnya kalau kebanyakan ya kalau pesantren itu pengetahuan saya di mazhab Syafi'i menggunakan kitab fikihnya itu di Fathul Qorib gitu. Itu. Ya, makanya membuka pondok pesantren itu dengan sistem pembelajarannya atau dengan ini yang formalnya yaitu pendidikan umum seperti SMU, SMK dan lainnya. Kalau pengamatan saya seperti itu. Supaya tidak tumpang tindih aja kurikulumnya gitu Pak. Di aliyah kan umpamanya madrasah aliyah, ada di pondok pesantren pun ada. Dari gimana? Sisi karena kan kalau sudah begitu pondoknya kan mungkin secara teknis di bawah Kemenag gitu kan. Kemudian di sisi lain kalau umum kan sangat mungkin sarana prasarana itu juga dibantu oleh hibahnya dari kementerian gitu ya. Jadi apa enggak pragmatisnya seperti itu pikiran pengelola yayasan itu. Karena kan kalau misalkan jelas di bawah satu undang-undang tentang dalam segi dijelaskan dulu untuk kaitan dengan keagamaan Islam kan. Mungkin naungannya Kementerian Agama, tapi kalau misalkan yayasan menghadirkan sekolah umum begitu, itu mungkin ya dari sisi dukungan sarana prasarana pembiayaan mungkin bos segala macam mungkin bisa diakses kan, mungkin diintervensi oleh Kementerian Pendidikan. Ya, memang ada korelasinya juga itu Pak Judo. Iya kalau saya pikir kalau satu induk dari Kemenag kan mungkin gitu. Kemudian lagi sepengetahuan saya di Depag itu ke Departemen Agama itu rata-rata mereka yang bekerja di Depag juga memiliki yayasan Pak. Pak Ujang lah punya tuh Pak Ujang Zainal tuh. Nah, sehingga ketika ada program dan sebagainya, kalau kita berbicara program dan bantuan ya itu dalam tanda petik saling perebutan kan gitu. Yang dekat dengan Depag karena dia punya yayasan tadi, kemudian dia juga pemangku kebijakan, ya otomatis real lah itu mah. Iya. Bahwasannya tentu lebih diutamakan yang milik mereka kan begitu. Nah di Pandeglang saja Sanawiyah itu sudah ada berapa ratus itu, yaitu ratusan. Tapi kalau tingkat SMP masih bisa dihitung Pak, puluhan kan itu SMP itu. Model ibtidaiyah dibanding dengan SD. Kemudian ada SDIT itu sedikit, saja. Nah sehingga di situ juga ada peluang kata Pak Ahmad Jubaidi, ada korelasi lah kaitan dengan program ataupun bantuan gitu. Sebenarnya kalau Departemen Pendidikan itu sebenarnya mungkin ya harus membawahi juga pendidikan di madrasah karena judulnya kan pendidikan. Tapi kan kalau madrasah kan karena pendidikan berciri khas khusus ya, berciri khas agama Islam. Kemenag gitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Jubaidi itu ada korelasinya juga Pak. Seperti halnya dengan saya kan ada SM Pertanian. SMK Pertanian. Cuma SMK Pertanian yang saya kelola ini memang jurusan yang paling tidak diminati oleh anak muda, oleh kaum milenial, paling tidak diminati. Karena asumsinya kalau pertanian itu
kotor-kotoran, pegang cangkul dan sebagainya seperti petani konvensional. Padahal juga tidak demikian. Tapi untuk merubah paradigma seperti itu juga bukan hal yang gampang. Boleh saya cerita ya, suatu ketika siswa saya itu ada yang mau berhenti. Kemudian saya suruh ketua program studinya untuk komunikasi dengan orang tuanya. Akhirnya disamperinlah ke rumahnya. Nah, orang tuanya itu bilang, Pak, katanya kalau yang namanya pertanian itu bergurunya ke saya saja, saya juga petani. Kan seperti itu. Jadi asumsinya petani itu ya seperti yang kan biasa kan. Jadi sekolah pertanian itu enggak begitu penting. Ditambah lagi anak-anak kan sekarang trennya kan sekolah itu komputer, kemudian administrasi kantor dan sebagainya kan lebih keren kan. Padahal prospeknya itu lebih boardingnya menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam percakapan keseharian, juga ditambah dengan bahasa Jepang. Karena Jepang ini kan teknologi pertaniannya luar biasa. Cuma anak-anak sampai dengan saat ini belum ada yang berminat magang di Jepang. Karena ya mungkin seperti itulah karakter, maaf ya, orang Sunda ya kan gitu. Susah untuk berkelana ke jauh gitu. Karena enaknya sudah makan nggak makan kumpul dengan orang tua gitu. Tambah orang tuanya mungkin belum luas untuk kalau kita sudah bekat itu dengan percakapan bahasa Jepang gitu. Nah itu Pak, kaitan dengan tadi ya, memang ada korelasi. Kenapa di sekolah, di pesantren itu rata-rata yang dibuka sekolah umum itu. Baik analisa saya, kemudian pendapat Pak Ahmad Jubaidi itu juga tepat Pak, analisa tersebut tepat. Nah mungkin kawan-kawan yang lain juga punya itu, Pak Ade Fahrudin, Pak Rusdin mungkin. Ya, gimana? Sambil ngobrol aja Pak Yan ya. Ngobrol aja ini Pak. Enggak, untuk lebih memperluas sejarah Matlaul Anwar tadi tuh yang Pak Yayan sampaikan. Berangkat dari logonya ya hampir mirip dengan organisasi NU ya Pak Yayan ya. Dari logo sendiri hampir gitu. Itu memang ada filosofi tersendiri gitu, apa dalam pembentukannya, apakah orang-orang NU, apakah gimana gitu kan, sehingga Matlaul Anwar itu bisa berdiri dengan sendiri gitu. Sehingga perkembangannya kan sangat pesat ya sampai saat ini ya Pak Yan ya. Yang pertama, terus yang kedua masih seputar Matlaul Anwar ya Pak Yan. Matlaul Anwar cuma di Pandeglang aja ya, di Saketis itu. Soalnya belum kemana-mana saya Pak Yayan. Oh gitu. Ya, belum berkelana kemana-mana, jadi belum begitu mengetahui terkait perkembangan Matlaul Anwar itu seperti apa. Cuma ya dengar nama memang udah kemana-mana Matlaul Anwar. Jadi seperti itu. Untuk logo sendiri yang ada kemiripan dengan apakah di dalam itu, dalam pembentukan secara historikalnya gitu tuh. Kira-kira yang Pak Yayan ketahui seperti apa itu Pak Yayan? Sambil ngobrol aja Pak Yayan ya. Sambil ngopi. Iya, sama nih. Kaitan dengan Matlaul Anwar, kemudian NU dan Muhammadiyah, saya pernah baca sejarah, kemudian sering juga mendengar sejarah bahwasanya 3 organisasi ini sebenarnya satu guru antara Kiai Haji Mas Abdurrahman yang mendirikan Matlaul Anwar, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah dan Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama. Itu berguru ke Syekh Nawawi Banten ya. Syekh Nawawi ketika mereka berada di Tanah Suci. Nah, sejarahnya kalau Matlaul Anwar itu di Kiai Haji Mas Abdurrahman itu kan perang Jiput ya. Perang Jiput. Nah, itu juga karena mereka satu perguruan kan gitu. Satu perguruan, hanya ketika turun ke daerah masing-masing dihadapkan dengan kondisi daerah dan kultur yang berbeda-beda. Dengan Nahdlatul Ulama. Nah, itu kan di daerah ke Pulau Jawa ya, ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah,
kultur daerah Jawa itu berbeda dengan di daerah sini, di Sunda itu, di daerah Pandeglang, di Menes. Nah, makanya kenapa ada kemiripan, karena memang ya mereka satu perguruan, satu guru kan gitu, satu guru. Pikiran ya. Gitu ya. Satu guru gitu. Hanya karena berbeda kultur, kemudian berbeda dalam praktek pembelajarannya, maka akhirnya kelihatan seperti berbeda gitu. Kalau NU kan masuk di pesantren. Masuk di pesantren. Paling banyak di pesantren di Indonesia itu kan basicnya NU. Itu terutama di daerah kita pesantren paling satu provinsi Kalimantan Barat itu tidak lebih dari 40 pada saat saya di sana. Mungkin sekarang udah berkembang. Karena di satu kabupaten juga ada 3 pesantren gitu. Nah, karena pernah ada pelatihan ya manajemen pondok pesantren gitu. Saya ikut di situ. Jadi dalam satu provinsi nggak banyak. Mungkin sekitar ada 40 lah. Kemudian karena pesantren itu kan tradisi orang Jawa sebenarnya. Ketika dibawa ke Melayu belum begitu populer mereka di sana. Kemudian Matlul Anwar. Nah, Matlul Anwar ini kan semi. Sebenarnya artinya semi itu maksud saya kayak paduan. Tengah-tengah antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan di dunia pendidikan yang sistemnya klasikal. Sudah seperti udah modern lah, mengikuti alur pendidikan barat, ada sistem kelas kan begitu. Nah, Matlul Anwar, di pertengahan itu. Cuma Matlul Anwar hampir tidak punya pesantren yang namanya Matlul Anwar, pondok pesantren Matlul Anwar. Tapi bergerak di madrasah, baik dari tingkat sampai aliyah. Kalau Muhammadiyah memang luar biasa, karena bergeraknya di perkotaan. Nah, kalau tadi Nahdlatul Ulama di pesantren salaf. Kalau Matlul Anwar di perkampungan dengan sistem pendidikan madrasah, sistem kelas. Kalau Muhammadiyah, setahu saya dia bergerak di daerah perkotaan sehingga lebih pesat kalau Muhammadiyah itu. Gitu. Nah, kalau Muhammadiyah ya sampai dengan ada universitas saja ada berapa ini ya, banyak, termasuk universitasnya saja banyak. Kalau Matlul Anwar cuma satu-satunya di Menes, di Pandeglang itu. Nggak ada lagi universitas Matlul Anwar itu, nggak ada lagi. Kalau itu pada Anwar memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan di Timur pernah ada katanya. Pernah ada. Kemudian ke Maluku, kebetulan mertua saya itu dulu delegasi Matlul Anwar dari Menes untuk Kalimantan Barat. Nah, jadi ceritanya itu ikut beliau yang mengembangkan Matlul Anwar di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat pun sudah ada cabang-cabangnya. Di Mempawah sudah ada. Kemudian di mana itu daerah-daerah pedalaman lah. Kurang lebih ada berapa itu? Ada 6 daerah. Ada 6 kabupaten. Dan kami pernah melaksanakan musyawarah wilayah untuk Matlul Anwar. Nah, waktu di sana, waktu di Kalbar. Jadi Matlul Anwar dibanding dengan Muhammadiyah memang masih tertinggal untuk penyebaran pendidikan ini atau organisasi pendidikan ini. Kalau Pak Yayan yang berkolaborasi ya, artinya secara orientasi pendidikan kekinian ya untuk Matlul Anwar ya. Gitu. Jadi secara KNU-nya ada, pesantrennya gitu ya. Secara Muhammadiyahnya di bidang formalnya atau madrasah yang lainnya gitu. Ya. Tadi ada kemiripannya itu karena ya mungkin kan namanya satu guru. Satu guru. Iya. Gitu. Semuanya kan bergerak di dunia pendidikan, hanya pendidikan bentuk pesantren kalau NU kan seperti kita ketahui, ada yang juga pakai pendidikan modern seperti Muhammadiyah. Nah, Matlul Anwar itu pertengahan. Gitu. Ya. Makanya Matlul Anwar itu lambangnya kan MA, kemudian di bawahnya itu ada gelombang 4. Gelombang 4 itu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi kan gitu. Ya, makasih Pak Yayan. Ya, sama-sama.
tema-tema yang ada itu di handbook nih, ya saya udah ngejilid nih. Yang masing-masing kan ada ininya. Handbook of Islamic Education gitu kan. Jadi masing-masing versinya versi sesuai dengan yang katakan makalah itu yang ditulis di handbook gitu. Kira-kira itu perbandingan ketika nanti teman-teman menyajikan, ini kan temanya gitu. Kemudian apakah tema yang terlalu luas itu bisa kita taruh di breakdown lagi ke katakanlah ada sub menjadi judul-judul tertentu disesuaikan dengan yang aktual gitu, bahasan aktual gitu, dikaitkan dengan mungkin bagaimana masing-masing tema itu prospeknya ke depan atau mungkin yang aktual saat ini gitu. Kalau saya tuh semuanya di handbook itu masing-masing ada. Di kekinian aja kayaknya Pak. Gitu ya. Kan maksudnya kita nggak, kalau lagi gampangnya sih ya memang kita tuliskan ulang itu kan lebih mudah gitu Pak ya, menceritakan ulang itu lebih mudah gitu ya. Mungkin kita cari alurnya aja ya dari yang makalah yang semuanya ada di handbook of Islamic Education itu judul-judul yang dipilih itu. Paling kayaknya membahas itu aja sih Pak. Mungkin dari perspektif masing-masing lah, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya ditinjau dari masing-masing perspektif itu aja mungkin Pak. Jadi gitu gimana Pak Yayan? Halo, mana tadi Pak Yayan masih gabung? Oh ini? Ya. Oh ini? Bantuan pondok saya. Tapi kenapa mereka ngambil pondok pesantren itu di dalamnya ada SMA dan SMP gitu Pak. Ya kita tadi nyoba itu, kenapa di dalamnya ada SMP dan SMA, cenderung mereka ngambil lembaga umum. Satu memang kalau di sini di Banten Selatan itu madrasah yang model pembelajaran yang kita lakukan sekarang lah. Reformasi baru masuk ke sini ke selatan. Jadi opini masyarakat terhadap pengelola yang mencoba merubah haluannya menjadi dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Satu juga menjawab tadi pemahaman di masyarakat bahwa sekolah di madrasah itu super gitu Pak. Itu pendapat yang di sini di selatan ini. Sehingga mereka terutama saya sendiri juga mengelola yayasan dan itu dulunya MTS karena tidak ada peminat ke SMP. Oh, ini jadi gitu Pak Yan gitu ya yang saya alami di lapangan itu kayak gitu. Kenapa kita rubah ke pendidikan umum? Karena tadi peminatnya di masyarakat ini masih pemahamannya itu bahwa sekolah di madrasah itu dianggap puper gitu. Itu kalau di sini nggak di daerah yang lain gitu. Kalau daerah saya selatan ini ya gitu. Makanya kita banyak rubah gitu. Yang tadinya dari aliyah karena peminatnya kurang, cepetan lari ke SMA gitu di pondok saya itu karena tadi peminatnya kurang dan pemahaman masyarakat memang madrasah baru masuk yang model pembelajaran yang dilakukan seperti sekolah umum itu baru-baru ini gitu sekitar orde reformasi ya itu yang masuk ke daerah sini. Kemudian di sisi lain memang peluang untuk masuk ke dunia luar memang selain Kementerian Pendidikan Nasional juga peluangnya banyak Pak, diantaranya Arab Saudi itu lebih kenal sekolah daripada madrasah gitu. Itu untuk yang kita temukan gitu untuk
mendapatkan sarana dan prasarana itu, mereka tidak tahu apa ini. Akhirnya mereka yang tahunya SMA dan SMK gitu, sehingga lebih mudah gitu mereka memberikan bantuan daripada ke madrasah gitu. Itu yang saya alami di bawah itu. Itu Pak Oni. Ya. Kemudian ini Banyak yang mungkin berubah itu gitu. Pak Habibie. Apalagi di dinas sosial itu yang sekarang saya bergaining dengan dinas sosial. Itu lebih mudah SMP swasta itu mengajukan ke dinas sosial, terutama dari segi sarana prasarana dibanding madrasah. Madrasah mengajukan ke dinas sosial untuk pengadaan fisik. Itu susah banget gitu. Betul. Itu, makanya kita kalau SMP itu lebih mudah gitu Pak Kadis. Kalau ke provinsi nggak tahu di Cilegon apa gimana gitu. Kalau di kita kebetulan ada ini Pak. Jadi mencoba memanfaatkan CSR-nya industri. Jadi Cilegon punya namanya CCSR, Cilegon Corporate Social Responsibility gitu. Jadi paling tidak terhadap CSR itu nanti katakanlah dikoordinir oleh CCSR kan gitu. Jadi sehingga dari sisi penyediaan sarana prasarana pendidikan keagamaan itu kita bisa dikatakanlah didorong gitu kan, karena Pemda kan kalau di kita sudah katakanlah memberikan intervensi untuk guru ngaji nih, guru yayasan itu sejak tahun 2004 itu memperoleh semacam katakanlah uang bulanan dari APBD. Itu yang punya yayasan yang kemudian mengelola pendidikan madrasah gitu, baik ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah gitu. Di luar guru ngaji itu, guru ngaji yang katakanlah dari yang tidak terdaftar sebagai guru di madrasah yayasan, tetapi sebagai asatid atau ustadz itu di masyarakat dari maghrib sampai isya misalkan, atau itu kalau memang nanti diusulkan itu di kita sudah 10 tahun lebih lah ada kebijakan untuk dari sisi memberikan insentif begitu kan. Itu. Tapi kalau yang lain kita mendorongnya, saya pernah juga di wilayah gitu tuh. Jadi ada juga CSR yang langsung dari perusahaan seperti Kebot itu ya. Mereka membangun lokal gitu. Membangun lokal untuk sekolah misalkan atau madrasah, ya nanti tinggal yang katakanlah yang mengkomunikasikannya itu melalui pemerintah daerah. Tapi kalau yang lain-lain tetap tiap tahun itu ada alokasi anggaran hibah dan mungkin bantuan sosial untuk sarana prasarana agama, pendidikan keagamaan itu tiap membangun lokal baru dan lain sebagainya itu tiap tahun ada Pak. Jadi memang kita sudah pakai aplikasi hibah bansos. Ya, kita tapi tiap di tahun alhamdulillah dapat gitu. Yang itu makanya itu yang kalau saya pikir karena memang alasan pragmatis itu pasti ada. Kenapa di teman-teman yayasan itu juga mendorong sekolah umum, karena di sana kan ada BOS juga. Kalau sudah terakreditasi misalkan kan ada juga bantuan dari biaya operasional sekolah BOS yang dari Kementerian Agama gitu kan. Jadi intinya memang bisa banyak lah intervensi pembiayaan dari kementerian maupun dari CSR gitu. Kalau di kita memang berusaha dikendalikan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang milih pendidikan umum di pondok pesantren tersebut, sebenarnya menurut saya itu rugi memang, karena satu ruginya dari segi masa depan guru memang suram gitu. Karena apa? Mereka berpatokan ke SK Bupati gitu, karena kalau di Kementerian Agama cukup dengan SK Yayasan, kemudian setelah 2 tahun terdata di Simpatika, ya masa depannya kelihatan gitu. Dia bisa ikut sertifikasi, dia berhak mendapat tunjangan fungsional, kemudian dia bisa ikut passing dan sebagainya. Nah, kalau di dinas-dinas ya sampai hari ini karena faktornya adalah dia harus memiliki SK Bupati, maka memang susah juga. Maka banyak lagi sekarang yang berubah lagi dari SMP menjadi sanawiyah lagi gitu Pak. Jadi banyak faktor Pak Oni gitu.
kenapa mereka ngambil pendidikan umum di pondok tersebut, karena tadi banyak faktor memang. Satu, profit oriented dari segi bangunan memang lebih mudah, betul memang lebih mudah, tapi dari dunia luar, bukan dari Kemendikbud, bukan. Kalau dari Kemendikbud saya kira sama saja gitu, sama saja Pak, lebih mudah didepak gitu daripada kalau dari Kemendikbudnya mah. Tapi kalau dari dunia luar, dari CSR dan sebagainya, mereka lebih kenal sekolah umum dibanding sekolah atau madrasah gitu di yayasan tersebut. Itu Pak yang saya dapatkan di lapangan. Tapi yang jelas untuk pemahaman masyarakat di wilayah selatan itu untuk madrasah ya tadi dianggap kuper gitu. Sekolah di madrasah itu dianggap apalah. Makanya mereka lebih banyak sekolah umum. Tapi dengan ada keberadaan pondok pesantren modern yang pada ini mereka tertarik dengan model yang dilakukan di pondok pesantren modern, sehingga kita sebagai pengelola akan merubah juga gitu, mengikuti keinginan masyarakat. Maka dibukalah itu SMP dan SMA, termasuk juga SMK. Kalau SMK itu memang di pondok pesantren itu salah satunya kita punya tujuan bahwa kenapa SMK didirikan di pondok pesantren modern, salah satunya adalah kita ingin menyamakan gitu lulusan pondok pesantren modern itu, karena kedepannya tidak tahu lulusan seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya tadi bisa menyamakan apa-apa yang dilakukan oleh SMK pada umumnya di luar gitu, Pak. Itu barangkali. Ya benar Pak Rusdin, jadi beberapa teman juga ya atau saudara mungkin terkait dengan misalkan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi guru. Nah justru teman-teman yang di bawah Kemendikbud itu agak lebih lama, contohnya di jenjang SDMI ya. Biasanya itu mereka lebih lama, apalagi kalau guru PAI-nya itu jauh lebih lama lagi dibanding dengan guru-guru yang di bawah Kemenag. Nah kalau guru-guru yang di bawah Kemenag, baik itu dia mau di negeri ataupun dia di swasta, itu jauh lebih cepat karena memang jumlahnya juga sedikit gitu. Kalau yang di bawah Kemendikbud jumlahnya sangat banyak sehingga mungkin antriannya jadi lebih panjang gitu. Ya mungkin ya masing-masing suka itu ya, biasa Pak Rustin, ada plus minusnya lah biasa gitu. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, sama aja lah. Iya. Cuman tadi kalau di swasta itu ya tadi sebenarnya tidak berpihak memang. Kemendikbud itu tidak berpihak ke swasta memang Pak. Tergantung kita sebagai pengelola. Kalau kita ya tadi serius untuk mengelolanya ya bisa. Tapi kalau tidak biasa-biasa saja misalnya mengelolanya, itu akan ketinggalan gitu. Karena mereka standarnya standar negeri gitu Pak. Jakarta harus diterapkan di Banten lah, Jakarta harus diterapkan di Malingping gitu. Jadi kelabakan kita harus sama dengan Jakarta gitu untuk pengelolaannya. Sementara kita di Malingping tidak bisa seperti itu gitu. Akhirnya sekarang banyak yang berubah gitu Pak. Banyak yang berubah. Itu poin dari segi kesempatan masa depan guru memang susah di itu karena apalagi sekarang kayaknya harus melalui siaga juga gitu, siaga pendis, dari akunnya masing-masing, tidak bisa akun sekolah gitu, sehingga susah memang untuk mendapatkan sertifikasi bagi sekolah swasta itu. Tapi memang akan lebih mudah manakala dikelola dengan solid dan tadi jemput bola gitu, bukan nunggu bola. Saya kira itu poinnya benar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita di sekolah pondok pesantren modern ya seperti itu. Kemudian Pak Rusdin mungkin sama yang mengelola Salafi gitu. Saya punya semacam gini, kira-kira saya punya saran gitu ya, kaitan supaya tetap identik pesantren yang mungkin secara historis nih kalau ini besok ya. Sejarah itu kan pesantren dengan kurikulum yang dominasi kitab kuning. Sekarang juga kan banyak seperti yang dikelola oleh Yusuf Mansur, ada juga yang khusus sendiri tahfiz kejar output lulusan itu supaya menjadi hafiz dan hafizah misalkan seperti itu. Dan di sana di Darul Quran jadi pendidikan formal itu dikerjasamakan sehingga yang bersangkutan cukup setingkat SMP dia kerjasama dengan pendidikan itu untuk menghasilkan ijazahnya paket gitu, paket D
Iya. Paket C, karena kan ijazah paket juga sangat mungkin diterima di tinggi kan gitu. Iya. Mungkin ya mungkin itu juga untuk mempertahankan tradisionalan mungkin untuk beberapa pesantren itu bisa juga seperti yang banyak juga yang khusus jauh-jauh datang ke luar daerah, misalkan ke Banten, keunggulan kita kuning karena pikirnya kita kan begitu, sehingga harus mengkhususkan diri gitu. Tapi dengan mimpi, apakah kemudian nanti yayasan tidak berpikir untuk menghadirkan kepastian dari sisi ijazah formal dengan adanya kerjasama yang bisa diinisiasi kan begitu, ada saran pemikiran. Saya berpikir kalau kita di beberapa daerah ini bisa dilakukan dalam rangka mendorong teman-teman pesantren yang khususnya murni di katakan belajar di kitab kuning gitu. Karena kan mungkin kalau yayasan yang modern tentu sudah banyak ada SMK, ada MTS-nya gitu kan, itu nggak ada masalah gitu. Tapi ketika misalnya dari kitab kuning, kemudian ada alternatif pilihan untuk bisa mendorong itu ke kesetaraan, jadi seperti pendidikan militernya, tapi tetap itu sebagai jaksa gitu, paket B maupun paket C untuk SMA dan bisa melanjut. Sekarang lebih mudah malah Pak Kadis sekarang. Iya. Lebih mudah diberikan ruang oleh pemerintah, terutama Kemendikbud, agar pesantren atau yayasan mengelola hanya PKBM gitu. PKBM itu sudah diakui pendidikan luar sekolah Pak, sudah bahkan pengawasnya pun sudah ditetapkan. Pendidikan luar sekolah itu ya tadi untuk mengelola paket A, B, dan C yang ada di pondok pesantren gitu. Dan itu berarti termasuk ya apa ya? Jadi berbasis masyarakat kan, karena memang masyarakat yang mengajukan kan. Misalkan untuk PKBM Pak. Itu kan? Yayasan Pak. Ya. Yayasan berbadan hukum itu boleh mengajukan untuk mendapatkan ijazah, salah satunya atau pengelola atau yayasan itu mengajukan ke Kemendikbud untuk membuat PKBM, dan itu sama juga statusnya diakreditasi juga Pak. Kalau nggak salah kan yang informal ya itu majelis taklim juga bisa kan Pak? Majelis taklim ada izin dari PKBM dari nggak bisa Pak, itu harus yayasan sekarang. Harus yayasan. Yayasan Pak. Yayasan membuka PKBM, kemudian dan sekarang semua harus berbadan hukum, termasuk majelis taklim itu juga harus berbadan hukum Pak sekarang. Iya. Karena susah. Kan badan bisa hukum Pak, bisa Pak. Kita bisa barangkali ada yang mau bikin, insya Allah kita bisa share gitu. Saya berpikir ada pemikiran dari beberapa yang menjadi alternatif pengembangan di samping fokus salafi adalah fokus dengan kesalafiannya, tapi di sisi lain juga ada semacam sertifikat ijazah formal yang diterima karena memang pemikiran persiapan kejar paket itu juga disisipkan kan begitu. Jadi orang tua punya kepastian sekalipun konsumsi salafi kan begitu kan, karena di salafi juga sekarang produknya kayak Gus Baha itu kan murni salafi juga. Tapi sekarang lagi nunggu ini Pak, lagi nunggu ini apa Perpres, peraturan presiden tentang bahwa pondok pesantren itu yang memiliki ijazah pondok itu bukan formal ya, non formal, ijazah pondok non-formal. Ya non formal, tapi dari kiainya ada ijazah gitu. Ijazah dengan standarisasi. Nah, itu bisa melanjutkan gitu ke jenjang berikutnya. Itu memang baru wacana, tapi ini sudah hampir diketuk di PD Pontrennya gitu Pak. Iya Pak, maksudnya daripada misalkan kita menunggu satu produk yang katakanlah itu masih diwacanakan atau digodok begitu kan. Makanya bikin PKBM aja Pak, PKBM yang lebih mudah. Nah, PKBM. Yayasan berbadan hukum mengajukan PKBM ke Dinas Pendidikan, kemudian nanti melalui PLS gitu, pendidikan luar sekolah. Luar sekolah. Lebih ini Pak. Ya, Pak Habibie gimana komennya? Gimana? Kita masih lanjut?
Pak Jubaidi? Nah, ini kita udah absen belum, Pak? Oh, absen. Nanti saya tadi belum di screenshot ya? Belum. Oh, gampang lah itu. Panggil aja dulu teman-teman. Saya screenshot aja nih Pak ya. Tadi Pak Dedi. Mana yang udah lengkap ya? Pak Dedi tadi live itu Pak sinyalnya katanya Pak. Pak Dedi live sinyalnya katanya. Sinyalnya putus-putus Pak Dedi. Jadi lengkap sih Pak sebenarnya mah. Tadi ada Pak Dedi juga. Oke, sudah cukup nih Pak. Saya print screen. 1, 2, 3. Ya, sudah. Aduh, Pak Rusdin kemana itu? Ya, baik Pak. Diskusinya sangat menarik Bapak-Bapak. Nanti kita persilakan Pak Yayan untuk memberikan resume lah gitu. Nanti diberikan ke Pak Prof. Ilzam. Senin Pak Yayan ya? Ya, siap. Materinya. Senin, insya Allah. Ya. Insya Allah Pak. Baik Bapak-Bapak, untuk hari ini Pak Prof. Ilzam sepertinya nggak bisa bergabung lagi dengan kita. Jadi kita nanti akan menyampaikan apa hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kontribusi Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Yayan sudah memberikan informasi tentang Matlaul Anwar yang justru saya baru tahu, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak-Bapak, untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi sampai sini. Nanti kita akan sambung lagi jam 19 nanti bersama Prof. Imad. Ya, kita akhiri sama-sama Bapak-Bapak dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.